Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat Galdiar, dengan saya di sini Iqbal dan seperti biasa saya ditemani oleh Mbak Ratna. Nah, ini pokoknya di obrolan kita pasti ada Mbak Ratna yang bakal menjelaskan tentang sertifikasi halal ya tentunya ya. Nah, ini sekarang kita mulai ke episode baru lagi nih Mbak, dan kita bakal ngebahas tentang apa itu sertifikasi self declare ya. Oke, Betul kan Mbak ya? betul Saya soalnya nggak bisa sekali. bahasa Inggris Mbak. Waduh, self Jadi kalau declare. ngomong Inggris tuh belepetan teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya apa tadi ya? Sertifikasi halal self declare itu apa tuh Mbak? Gimana tuh Mbak? Oke, kemarin kita udah bahas nih ya, Mas Iqbal, terkait sertifikasi halal. Iya. Ada dua, self declare dan reguler. Oke. Nah, ini kalau untuk self declare itu pernyataan pribadi dari pelaku usaha. Oke. Ya, jadi memang sertifikasi ya halal pastinya ya Iya. ke BPJPH, Iya. tetapi ini dilakukan oleh pelaku usaha yang pertama mikro kecil. Oke. Nah, kemudian ruang lingkupnya. Oke. Ruang lingkupnya itu terkait makanan minuman. Oke. Ya, makanan minuman yang kecuali resto, rumah makan, dan catering. Itu ruang lingkup. Iya. Produknya tentunya barang dong, kan makanan minuman. Iya benar. Ya kan? Benar. Terus nggak punya cabang. Nggak punya cabang. Ini buat self declare ya. Oke. Pernyataan pribadi dari pelaku usaha. Iya. Kemudian selain itu, maksimal item produknya itu 10. Item produknya 10. Maksimal. Jadi maksudnya gimana nih Mbak? Bisa dijelasin nggak? Oke, jadi kalau pelaku usaha yang dia memiliki produk lebih dari 10, walaupun dia harusnya masuk self declare nih. Iya. Tadi kan dari ruang lingkup, skala Iya, usaha. iya. Tapi kalau produknya itu lebih dari 10, otomatis kan prosesnya kompleks. Oh. Nah, padahal self declare ini dimaksudkan untuk usaha mikro kecil yang prosesnya itu sederhana. Pengawetannya pun misalkan ada pengawetan nih Mas Iqbal ya. Iya. Itu hanya satu metode. Jadi sederhana. Oh, gitu. Betul. Dan produknya harus dikemas. Jadi memang Wajib ya? Iya, produk kemasan yang tadi ya masuk misalkan makanan, misalkan kayak arem-arem gitu ya. Nah, kemudian itu kan ada ayamnya. Ya, betul. Nah, sebenarnya kalau self declare itu bahannya itu harus memang dipastikan sudah halal. Iya. Nah, tapi kalau misalkan ada ayamnya gimana? Nanti harus diambil dari RPH atau RPU ya, rumah potong unggas yang memang sudah sertifikasi halal. Bisa dicari tuh. Nah, kalau misalkan ambilnya dari situ, dari yang sudah RPU yang sudah certified halal, itu bisa dia misalkan jualan arem-arem atau misalkan kue-kue risol, itu kan ada sosis, kemudian ada ayamnya juga kadang kan. Nah, telur juga kalau sebenarnya dia positive list, tapi kalau udah diolah kan. Nah itu item per itemnya itu, misalkan ada risol mayo, risol ayam, dia nggak pastel, makanan nih. Iya, kalau self declare kita ngomongin makanan minuman nih. Makanan minuman ya. Memang untuk khusus makanan minuman. Jadi pemerintah sudah sangat mempermudah gitu. Jadi melalui program self declare ini, nah tadi kan ada mandiri, ada self declare. Nah, untuk self declare ini mempermudah para pelaku usaha mikro kecil. Ya, jadi memang ada aturannya tadi ya, syarat-syaratnya gitu yang bisa masuk self declare. Oke. Syaratnya untuk ngedapetin sertifikat self declare itu gimana, Mbak? Syaratnya buat dari pemerintah. Tadi syaratnya udah ya. Nah, harus memenuhi syarat itu dulu. Oke, pertama. yang tadi itu ya. Kemudian NIB. Baik self declare maupun reguler itu pasti harus sudah ada NIB. Nah, NIB tercatat apa nih, nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha, sahabat Galdiar. Nanti dicek tuh di situ. Karena kalau misalkan masuk otomatis skala usahanya dia ke-record. Oke. Dia nggak bisa bohong. Jadi bisa dicek ya. Iya, skala masuk mikro kecil nggak? Nah, kalau udah kan tadi memenuhi syarat-syarat tadi yang saya sebutkan, cabang dan lain sebagainya itu nanti akan ke-record. Nah, KBLI dan lain sebagainya itu juga diatur. Sudah ada peraturan tersendiri terkait self declare. Jadi misalkan tadi ya makanan minuman, misalkan es gitu ya. Es apa dulu nih? Atau misalkan keripik juga. Keripik apa dulu kan gitu. Nah, misalkan keripik singkong gitu ya, pisang. Nanti ada KBLI-nya tuh masing-masing. Itu udah ada peraturannya sendiri. Jadi PPJPH. Nah, nanti kita breakdown. KBLI itu nanti otomatis. Jadi di si halal, sistem informasi halal, ketika kita mengajukan itu nanti kita masukin NIB harus.
Jadi kalau Oke. nggak punya NIB nggak bisa, Iya, iya, ya kan? iya. Ya sebenarnya ini syarat untuk reguler juga. Cuman maksudnya self declare itu dari NIB kita bisa mendeteksi Oke. skala mikro kecil, Mm-mm. kemudian ruang lingkupnya, Mm-mm. ya kan, melalui KBLI dan lain sebagainya. Kemudian syaratnya adalah dia itu harus didampingi pendamping PPH, Oke. pendamping proses produk halal. Iya, 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 Ya, iya, jadi iya. nanti yang memverifikasi kalau di reguler ada penyelia, Mm-mm. penyelia halal, kalau di self declare itu ada pendamping PPH. Oke. Ya, kemudian nanti ya seperti biasa foto produk, menyiapkan foto produk, kemudian proses produknya, proses produksi, aduh sampai belibet nih ya. Iya. Proses produksi ya gitu. Nih Mbak ya, sampai kapan pelaku usaha yang memenuhi kriteria tersebut dapat mengajukan sertifikat halal self declare? Oke, jadi kalau dari BPJPH nih Mas Iqbal, Ya. itu ada batas waktunya. Heeh. Nah, pemerintah ini melalui BPJPH kan ada program nih ya Sehati. Sehati. Iya. Oke. Sertifikasi halal untuk self declare ini. Oke. Gratis gitu ya. Gratis. Itu kan tadi memenuhi syarat, udah memenuhi syarat, harus buru-buru nih daftar sebelum Oke, 17 Oktober 2024. Tuh, 17 Oktober 2024. Oke, siap. Catat ya, dicatat. Iya, masih ada kesempatan nih buat Masih ada. para pelaku usaha yang tadi saya sebutkan ya syarat-syaratnya yang masuk nih ke situ, ke kriteria itu segera cari Mumpung masih pendamping ada PPH. tuh. Iya. Setahun lagi, Mbak. Iya ya. Setahun Ini lagi. udah akhir Tuh, Oktober. Udah akhir Oktober, bener banget makanya. Tapi Udah BTW November. pedagang kaki lima bisa nggak buat sertifikat self declare? Self-declare. Ya. Sebetulnya tergantung dari apa yang dijual, Mas Iqbal. Oh gitu ya. Nah, pedagang kaki lima kan banyak ya. Iya benar ya. Yang dagangnya juga banyak sekarang bervariasi gitu. Nah, kalau misalkan memang masuk ke kriteria tadi bisa-bisa aja. Oke. Gitu. Misalkan dia berarti bisa jual ngajuin. makanan yang berdaging-daging ya. Sekarang kan banyak tuh ya. Walaupun kaki lima tapi produk-produknya itu titik kritisnya tuh besar gitu. Oke. Daging-dagingan gitu. Ya harus reguler. Harus reguler. Kecuali memang ngambil dari RPU gitu atau RPH yang sudah halal certified gitu. Balik lagi ke oke. produknya. Kalau warung makan bisa nggak Mbak? Nah, Warung makan. warung makan nih. Iya. Kalau misalkan warung makan, warung kopi misalkan ya, itu kan tidak ada titik kritisnya gitu, jual mie, jual kopi, itu masih bisa self declare selama memang produknya juga ada 10 item tadi di bawah 10 item. Tapi kalau misalkan sudah lebih Nah, itu baru harus reguler. Nah, tadi kan ada ruang lingkup yang makanan minuman tapi kecuali resto, rumah makan sama catering. Karena itu beda lagi ya. Karena kompleks. Nah, sebenarnya lebih ke kompleksitasnya. Oke. Nah, kalau misalkan warung makan, kemudian dia itu produknya nggak banyak, tadi kan maksimal 10 item ya. Iya. Kemudian memang dia sederhana prosesnya, ya Itu baru bisa buat self declare. Oke. Balik lagi kalau lebih, misalkan nih contohnya jualan jus. Nah, Jualan iya jus itu tuh. kan sebenarnya bisa self declare, Mas Iqbal. Tapi Oke. kalau menunya segambreng, ya nggak? Aduh, menunya jadi banyak-banyak loh iya, berarti ya. ada roti bakar dan lain sebagainya. Oke. Kita kalau lihat misalkan penjual jus aja, jusnya itu kan banyak menunya itu kan, lebih dari 10. Iya. Nah, itu ya harus reguler. Oke. Menarik. Mbak, apakah halal Galdiar bisa membantu pengajuan sertifikasi self declare? Oke. Nah, ini nih. Sebenarnya bisa-bisa aja. Oke. Kita ada tim yang menjadi pendamping PPH. Iya. Bisa kita bantu. Nah, Tapi ini gratis juga. Oh, gratis. Langsung dijawab mulu, guys. Aduh. Ini saya kira sebagai- di biayanya nih. Enggak Kita ya ini ternyata kalau ya. self declare memang program gratis, nggak boleh dari BPJPH. Oke. Memang kita ya dedikasikan gitu. Ini oke. seperti ya kurang lebih CSR-nya Halal Galdiar ya. Iya. Untuk membantu gitu. Oke, Memang iya benar, berkomitmen CSR. karena kita membantu para pelaku usaha, kita nggak milih-milih. Jadi memang produk kita ya hanya melayani sertifikasi halal, tetapi bisa skema self declare juga reguler. Gitu. Kalau reguler kan memang kita ada biayanya nih, karena kompleks gitu, butuh effort lebih. Iya. Kalau self declare ini selama masuk kriteria, kita tinggal verifikasi dan validasi, insya Allah pasti bakal keluar sertifikat halalnya. Oke, gitu. tapi biasanya kalau kayak gitu lama nggak Mbak yang self declare? Apa prosesnya? Oke, kalau secara teknis di BPJPH itu 15 hari kerja. Oh, itu langsung dapat sertifikasinya. Iya, sertifikat. Nanti bisa pakai label halal juga.
Gratis Mbak ya? Iya Wah, gratis. boleh juga, menarik tuh Mbak. Iya, tapi balik lagi masuk kriteria ya. Oh. Iya Iya, 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 dong, iya, ya iya, kan. iya, Kalau iya, iya. kompleks harus ada LPH nih, lembaga pemeriksa halal kan, Ah. masuk ke mandiri atau reguler. Ini saya mau ngambil contoh nih bentar Mbak ya. Ini saya misalkan saya bikin fried chicken. Mm-mm. Fried chicken. Itu saya beli ayam di pasar ya. Hmm. Saya mau apa namanya? Self declare. Nah, itu kira-kira gimana? Nah, ini pertama itu jualan ayam, Ya, ya kan, di pasar lagi. ya. Kan kita nggak tahu kehalalannya. Oke. Terus habis itu dia bentuknya apa? Rumah makan kan? Ya, Ya, atau misalkan catering pun. ya. Nah, itu udah nggak masuk ruang lingkupnya. Oh, Harus reguler. oke. Betul. Yang Kecuali masuk kira-kira gimana? Yang masuk kayak kira-kira ini gimana? arem-arem, misalkan jual arem-arem itu Oke. ada ayam, ya Heeh. kan isinya biasanya. Tapi dia kan bisa ngambil dari RPU yang sudah halal certified, Oh. ya kan. Nah, itu iya, arem-arem iya, udah iya. jelas produk kemasan. Kan nggak mungkin dijual arem-aremnya Iya, doang. iya, Pasti iya, kan iya. dibungkus daun pisang kan. Iya, 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 benar-benar. Nah, pengolahannya sederhana. Iya nggak? Arem-arem sederhana nggak? Sederhana. Mm-mm. Oh, Terus iya, habis iya. itu ayamnya diambil dari RPU yang sudah Oh, certified. iya, 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 iya. Udah bisa. Oh gitu ya berarti ya. Oke, siap. Kayak Aman, Mbak. jus nih, jus tadi kita sebut. Kenapa sederhana? Karena pertama bahannya positive list. Iya, Sayuran, buah-buahan benar, itu benar, positive benar, list. Kemudian ditambah dengan pengolahan yang cuma di blender. Iya, cuma di blender Iya kan? kasih gula udah ya. Nggak ada pengawetan pula ya Iya, kan? benar, benar, benar. Iya. Oh, itu berarti contohnya yang self declare itu ya. Mm. Oke. Tapi kalau jus menunya kebanyakan nggak bisa self declare. Iya. Kompleks juga tuh kan. Kompleks juga, benar, 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 benar. Wah, ini makin mantep aja ini pembahasannya nih. Iya. Wah, oke. Intinya Segera. Sebelum tadi tanggal berapa, Mbak? 17 Oktober 17 2024. Oktober Iya. 2024. Oh, masih bisa gratis, kenapa enggak? Nah, betul Itu kan banget. pakai Dan bisa program dibantu Sehati. sama Halal Galdiar. Bisa, Tuh. bisa. Iya. Mantap. Nah, buat akademisi nih, para Iya. akademisi juga nih banyak nih yang melakukan pengabdian masyarakat, Mas Iqbal. Oh, ya. Itu gimana Ya, tuh? nanti kerjasama nih dengan pelaku usaha, Mhm. ya BUMDes misalkan juga Mhm. ya, itu menghalalkan produk-produk Mhm. punya ini masyarakat, Oh. jualan bawang goreng, ya kan, ada Oh, yang itu gula bisa self aren, declare tuh? bisa dong. Oh, oke. Bisa. Sambel. Sambel itu kalau misalkan tadi ya maksimal 10. Terus Iya, habis iya, itu iya. dia pakai apa dulu? Oh, Misalkan iya, cumi iya. itu positive list. Iya, Tergantung iya, prosesnya. iya. Prosesnya sederhana, cuma digoreng Oke, doang. iya. Minyaknya juga dia halal. Iya. Kan sekarang banyak tuh minyak-minyak Iya, yang iya, udah iya. berlabel halal. Nah, itu. Itu bisa. Oh, Iya. oke. Nah. Sambal bisa tuh. Iya, bisa membantu membantu ibu-ibu rumah tangga tuh yang punya usaha kan, Nah, kecil-kecil. betul banget itu. PKK. Iya kan? Langsung Ibu-ibu aja ini, pokoknya mah. Mumpung masih ada 1 tahun ya, ini sudah Iya. Oktober November nih 2023, udah akhir tahun, Betul. akhir tahun depan itu sudah semuanya masuk reguler. Oke. Untuk saat ini ya dari BPJPH seperti itu. Oke. Nah, sahabat Galdiar, seperti biasa. Nah, pokoknya ini kalau udah seperti biasa udah di akhir nih. Nah, buat sahabat Galdiar yang mau nanya-nanya tentang sertifikasi halal, nah nanti itu bisa aja langsung hubungin kontak WA yang ada di bawah. Itu langsung berkonsultasi sama Mbak Ratna. Nah, jadi kalian misalkan mau tanya-tanya tentang sertifikasi halal, itu bisa banget buat hubungin beliau. Beliau katanya sih dia bilang siap 24 jam katanya. Ada tim. Ada tim. Ada timnya, tenang Ada aja. tim. Nanti kalian bakal didampingi untuk sertifikasi halalnya. Bener nggak? Betul sekali. Segitu aja untuk episode kali ini. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.